أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين.
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat-rahmat, kesehatan, nikmat kesehatan, nikmat iman. Semoga senantiasa kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus beristiqamah dalam melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan semoga kalau seandainya ada sebagian di antara amalan-amalan kita, perbuatan kita yang ada unsur kemaksiatan, ada unsur kemungkaran, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini adalah untuk kitab aqidah ataupun tauhid insyaallah untuk malam ini, dari kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsa ini yang kita pelajari selama ini. Ini insyaallah malam ini adalah khataman kitabnya, pembahasan yang terakhir. Nanti insyaallah kalau waktu sesi yang pertama ini masih sisa, nanti insyaallah langsung kita sambungkan untuk pembahasan kitab tauhid yang lainnya yang juga sangat penting, yaitu yang berkaitan tentang masalah al-asma was sifat, yaitu asma Allah dan juga sifat-sifatullah. Kita menggunakan kitab yang dituliskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu Al-Kitab Al-Qawaidul Muslah insyaallah. Nanti yang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di pembahasan yang terakhir dari kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsa disebutkan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini menyebutkan wa hadza wa ma'na la ilaha illallah wa fil hadits ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dzirwatu sanamil jihadu fi sabilillah. Pembahasan sebelumnya kan pembahasannya menyangkut masalah kafir terhadap taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah oleh umat manusia selain Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai at-taghut. Kemudian di sini beliau menjelaskan wa hadza huwa ma'na qaulihi. Ini adalah merupakan suatu arti dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Sebentar. Inilah makna kalimat la ilaha illallah ini. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan Ra'sul amri al-Islam. Pangkal segala urusan adalah Islam. Pangkal segala urusan maksud di sini ini adalah pangkal ataupun asas dari agama Islam, itu adalah la ilaha illallah. Jadi asas dari agama Islam itu adalah la ilaha illallah.
Asas segala sesuatu itu adalah agama Islam. Islam itu sendiri yang pernah kita bahas sebelumnya adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pasrah terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, serta membebaskan diri dari kesyirikan ataupun orang-orang musyrik. Ini berarti untuk syahadah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan suatu asas dalam agama Islam. Orang yang belum ataupun tidak mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa anna Muhammadur Rasulullah, maka orang ini belum ataupun tidak dianggap dia telah beragama Islam. Karena kenapa? Karena asasnya tidak dia miliki. Walaupun toh misalnya dia ini ikut sholat, ikut-ikutan. Walaupun toh misalnya di saat dia berpuasa, dia ikut-ikutan juga orang Islam. Berhubung dia ini tidak mengucapkan kedua kalimat syahadat ataupun syahadah yang menjadi suatu pondasi dalam agama Islam, maka orang ini dia tidak disebut sebagai orang yang muslim ataupun tidak disebut sebagai orang Islam. Karena kenapa? Karena pondasinya tidak dia miliki. Di dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan 3 istilah di sini nih. Yang pertama adalah Ra'sul Amri al-Islamu. Ra'su di sini secara bahasa itu adalah artinya kepala. Kemudian ada lagi nanti disebutkan oleh beliau juga adalah wa'amudu as-salatu. Yang kedua adalah tiang ini. Kemudian wazirwatu sanamihi, ada penyebutan kata sanam. Secara bahasa sanamun itu artinya adalah punuk. Punuk itu apa? Yang biasanya menonjol di bagian perbatasan antara leher sama bagian pundaknya, kaki, bagian depan hewan ataupun biasanya yang begini di atas punuk unta, itu disebut sebagai as-sanam. Nabi Muhammad SAW di sini beliau menyebutkan 3 istilah, yaitu Rasul Amri adalah Islam, menjadi pangkal segala sesuatu, itu adalah agama Islam. Sesuatu itu ya ikhwah Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada kepalanya atau kepala segala sesuatu itu adalah Islam, kalau nggak ada kepalanya, maka sesuatu tersebut dia tidak mungkin bisa hidup, tidak mungkin bisa hidup. Begitupun masalah kalimat la ilaha illallah tidak diucapkan oleh seorang, maka agama orang ini tidak ada. Sehingga karena kenapa nggak ada? Karena kepalanya tidak dia miliki, yaitu berupa apa? Yang berupa kalimat ataupun kedua kalimat syahadah. Oleh karena itu, kalau seorang misalnya dia nggak punya kepala, maka tentunya dia akan meninggal. Sebenarnya orang yang nggak punya kalimat tauhid, maka dia agamanya telah meninggal. Artinya agamanya dia atau kepercayaannya dia nggak ada. Keislaman yang ada dalam hati dia memang tidak ada. Karena kenapa? Karena dia tidak berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT. Dan tidak ada Rasul yang patut untuk diikuti kecuali Nabi Muhammad SAW. Sehingga agama orang ini nggak ada. Itu satu poin, yaitu Rasul Amri al-Islam. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad beliau menyebutkan di sini wa'amuduhu as-salatu. Sedangkan tiang dari Islam ini sendiri itu adalah salat. Suatu bangunan, kalau dia ini tidak ada tiangnya, maka dia tidak mungkin bisa berdiri. Tenda ataupun rumah ataupun mungkin gubuk yang nggak ada tiangnya, nggak mungkin dia bisa berdiri. Agama Islam yang diikuti ataupun mungkin diikuti oleh sebagian di antara umat manusia, walaupun toh seandainya mereka itu mengakui mereka itu adalah beragama Islam, tetapi tidak mendirikan sholat, maka apakah agamanya dia bisa berdiri? Tentunya nggak bisa berdiri. Karena kenapa? Karena amudnya ataupun tiangnya ini nggak ada. Karena tiangnya nggak ada. Tiangnya tidak diberdirikan oleh orang ini. Oleh karena itu, ini
kalau misalnya ada sebagian di antara umat manusia dia mengatakan bahwa sholat tuh hukumnya nggak wajib. Misalnya ada sebagian di antara umat manusia dia itu mengatakan bahwa sholat itu hukumnya nggak wajib. Siapa sih yang wajibkan sholat? Kalau nggak wajib ngapain kita sholat? Misalnya begitu. Ada sebagian di antara umat manusia ngomong begitu. Kalau ada orang mengingkari kewajiban sholat ini, maka semua ulama ittifaq mengatakan bahwa orang ini adalah termasuk orang kafir. Termasuk orang kafir. Kalau misalnya ada orang dia nggak sholat, dia nggak memberdirikan tiang agama ini yang berupa sholat, tapi karena dia ini nggak melaksanakan sholat karena faktor kemalasan. Ini ada sebagian, ada ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah orang kafir. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dia ini adalah masih orang Islam, cuma dia sangat berdosa besar. Sangat berdosa besar. Perlu untuk diminta taubat. Tayyib. Ini Nabi Muhammad dalam suatu hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad beliau mengatakan inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya antara seorang laki-laki dan juga antara kesyirikan dan juga kafiran itu adalah ninggalin sholat. Artinya kalau ada orang ninggalin sholat, maka dia dekat-dekat dengan kafir ataupun dia telah lari ke level kafir. Ini yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa orang-orang yang nggak sholat ini dimasukkan dalam kategori kafir. Kalau tadi itu misalnya dia nggak sholatnya karena mengingkari suatu kewajiban sholat, maka semua ulama sepakat bahwa ini adalah kafir. Kalau seandainya nggak sholatnya adalah karena faktor kemalasan ataupun mungkin karena faktor apalah, sehingga maka bagaimana? Dan ini ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang mengkategorikan kafir, ada yang mengkategorikan bahwa dia adalah orang yang telah melaksanakan suatu maksiat ataupun dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Tadi ini ya ikhwah Bapak Ibu sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiang dari agama tadi ini adalah as-salat. Tiang dari agama Islam itu adalah salat. Kemudian di poin berikutnya Nabi Muhammad dalam hadis ini beliau menyebut wazirwatu sanamil jihadu fi sabilillah. Sedangkan puncak dari sanamnya ataupun puncak dari punuknya agama Islam ini, puncaknya itu apa? Adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad, orang melawan orang-orang kafir di medan pertempuran untuk meninggikan, untuk meluhurkan kalimat Allah. Karena adanya jihad ini termasuk misalnya di zaman Nabi Muhammad SAW adalah menunjukkan tentang adanya kekuatan Islam. Kalau ada kekuatan Islam itu kuat, buktinya nanti adalah ada jihad di sana. Ada jihad di sana. Karena kenapa? Kalau misalnya di zaman-zaman dahulu tidak ada jihad, maka agama Islam itu tidak akan ada sampai zaman kita saat ini. Tidak akan ada. Oleh karena itu ini tentang jihad ini adalah level yang tertinggi dalam syariah ataupun dalam agama Islam sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ini poin yang terakhir yang dibahas dalam kitab Salatul Usul ini. Alhamdulillah selesai insyaallah untuk pembahasan dari kitab Akidah Salatul Usul tulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Semoga Allah SWT memberikan pahala besar untuk beliau insyaallah, dan semoga kita juga mendapatkan pahala besar dari Allah SWT karena kita mempelajari tentang masalah akidah, mempelajari tentang masalah tauhid, dan juga semoga Allah SWT mengumpulkan kita semuanya, termasuk mengumpulkan bersama dengan para ulama dan para syuhada dan para as-salihin dan para al-anbiya. Semoga dikumpulkan oleh Allah SWT di dalam surganya insyaallah. Innahu jawadun karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah selesai untuk pembahasan kitab ini. Kita langsung membahas kitab yang baru insyaallah, masih berkaitan tentang masalah akidah tentunya. Masih berkaitan tentang masalah akidah. Ini kitab yang tadi kita sampaikan adalah kitab Al-Qawaidul Muthlah, kitab yang sangat masyhur tentang pembahasan masalah akidah. Sebentar kita tampilkan di monitor insyaallah.
Ini kitab ya ikhwah sekalian, ataupun nanti kemungkinan nanti sebagai pendahuluan saja. Ini kitab ini tuliskan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Nanti pembahasan difokuskan tentang masalah Tauhidul Asma was Sifat. Karena dalam nama kitab sendiri beliau menuliskan, berikan nama ataupun sebutan untuk kitab ini. Ini ada Al-Qawaidul Musla fi Asma'illahi wa Sifatihil Husna. Al-Qawaidul Musla fi Asma'illahi wa Sifatihil Husna. Berarti nanti pembahasan adalah menyangkut masalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan tentang masalah asma dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang amat baik ataupun al-husna. Ini aslinya pembahasan semacam ini ya ikhwah sekalian, ini adalah sudah dituliskan oleh ulama-ulama sebelum Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Cuma nanti bedanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menuliskan kitab ini dalam model-model kaidah, biar nanti mudah untuk dihafalkan, biar nanti mudah juga untuk dimengerti ataupun nanti mudah untuk dipelajari. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah SWT untuk mempelajari tentang kitab ini. Insyaallah tentunya adalah ini adalah kitab dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah al-asma dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya nanti sangat jelas dan tidak ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama, kecuali mungkin dari kalangan orang-orang ahli bid'ah ataupun orang-orang yang tersesat. Tentunya nanti pembahasan kita ini adalah mengikuti sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Di saat beliau bicara tentang masalah bahwa nanti umat Nabi Muhammad SAW atau umat Islam itu akan terbagi ataupun terkelompokkan menjadi 73 golongan. Nabi Muhammad beliau mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Kata beliau semua masuk neraka kecuali satu aja. Saat beliau ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Mereka ini siapa ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, "Al-jamaah." Dalam sebagian riwayat adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang aku dan juga para sahabatku berada di atasnya. Pembahasan masalah akidah, pembahasan masalah agama Islam, tentunya kita berusaha untuk mencari dalil dari generasi-generasi ulama-ulama salaf. Dari generasi ulama-ulama salaf. Karena kenapa? Karena khawatir nanti di tengah perjalanan, karena sebagian orang mereka terlalu bebas untuk berkreasi ataupun melaksanakan suatu kreativitas dalam suatu agama, sehingga nanti kemurnian agama Islam itu semakin lama semakin luntur. Sehingga untuk mencari kemurniannya tentunya dalam segala hal, baik masalah akidah, masalah muamalah, masalah ibadah, kita rujukkan kepada pemahaman generasi ulama-ulama salaf, generasi para sahabat, generasi para tabi'in, termasuk nanti tentunya adalah generasi ulama-ulama mazhab 4. Artinya kalau seandainya pemahaman mereka kok beda dengan pemahaman sebagian umat ataupun sebagian orang di antara umat manusia di zaman-zaman kita saat ini, setelah kita cocokkan dengan perbuatan mereka, pemahaman mereka ternyata beda dengan pemahaman mereka, tentunya nanti bagaimana kita nggak mengikuti orang-orang setelahnya, tapi kita mengikuti generasi-generasi ulama-ulama atau generasi-generasi yang masuk dalam kategori kurun yang pertama. Karena untuk apa ini? Keperluannya adalah untuk memurnikan tauhid, memurnikan agama Islam, mengikuti pemahaman sebagaimana yang difahami oleh ulama-ulama salaf, oleh generasi-generasi ulama-ulama atau generasi kurun 3 yang pertama yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun setelahnya, kemudian kurun setelahnya.
Berarti sebanyak 3 kali kurun ataupun 3 kali kurun setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama apakah sampai ke tabi'in atau ke tabi'ut tabi'in. Dan nanti untuk generasi ulama mazhab 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, kemudian Hanafi, ini sebagian ulama memasukkan dalam kategori kurun yang ketiga. Dalam kategori kurun yang ketiga. Ya ikhwah, Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat dulu di zaman-zaman awal-awal Islam, tentunya agama Islam ataupun pemahaman menyangkut masalah asma dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala tentunya masih murni, belum ada macam-macam. Karena masih berada di 3 kurun yang pertama. Setelah 3 kurun yang pertama mereka sudah meninggal, sudah habis. Maka nanti bagaimana? Maka ada sebagian di antara pemahaman yang muncul dan sedikit yang ngerot ataupun mengkonternya. Kalau sebelum-sebelumnya, di saat ada orang punya pemikiran nyeleneh tentang masalah asma sifat, tentang masalah aqidah, tentang masalah mungkin masalah ibadah, langsung dibantah oleh ulama-ulama di zamannya. Termasuk misalnya kejadian tentang Al-Ja'd bin Dirham. Ini di antara tokoh kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah SWT. Di saat ada sebagian di antara sifat Allah yang ada keserupaan dengan makhluknya, dia langsung meniadakan sama sekali. Enggak mengaku tentang sifat Allah SWT. Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Saat seorang makhluk misalnya dia punya dibilang Rahim juga misalnya, maka langsung dihilangkan oleh dia sifat Allah yang berupa Rahim ini. Kenapa? Karena serupa dengan makhluknya. Ini termasuk nanti sifat ataupun termasuk di antara kelompok yang tersesat dalam agama Islam. Kenapa? Karena dia menafikan secara totalitas dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sebagai al-mu'attilin, yaitu yang menafikan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada pemikiran tersebut di zaman-zaman awal-awal dulu, langsung di-counter. Tetapi kemudian di masa-masa berikutnya sudah banyak kerusakan dan juga kurun 3 pertama telah meninggal, sehingga mulai sedikit yang mengcounter ataupun mungkin ada, cuma berhubung mungkin sebagian di antara pemahaman penyelewengan tersebut sudah diadopsi oleh penguasa, sehingga bagaimana? Sehingga kuatlah nanti masalah kedoliman atau masalah kesesatan semacam ini. Dan kembali lagi ya ikhwah, bahwa kalau seandainya walaupun toh misalnya suatu kesesatan itu banyak pengikutnya, ataupun suatu kebid'ahan itu banyak pengikutnya, apakah nanti menjadi tolak ukur dari suatu kebenaran? Tentunya tidak. Karena suatu kebenaran itu tidak diukur dari berapa jumlah pengikutnya. Tidak diukur berapa jumlah pengikutnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terang-terangan mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah, dan jika kamu menuruti ataupun mentaati kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu kebenaran tidak diukur dari segi berapa jumlah pengikutnya, tetapi diukur dari aturan Al-Quran sama as-sunnah. Kalau misalnya begini, kemarin di peristiwa misalnya di Piala Dunia. Misalkan saja, sekedar permisalan. Misalnya ada orang seluruh dunia ini nonton bola ataupun pertandingannya dilaksanakan untuk misalnya untuk di Qatar sekitar jam misalkan di luar waktu sholat. Cuma misalnya di Indonesia terlaksananya ataupun tayangannya itu muncul di waktu sholat. Kalau seandainya seluruh orang Indonesia nonton bola dan tidak ada yang sholat, sekedar permisalan, maka nanti bagaimana? Apakah mereka semua dalam kebenaran? Tentunya tidak. Karena kenapa? Karena masalah kebenaran tidak diukur dari berapa jumlah pengikutnya, tetapi adalah diukur dari standar Al-Quran sama as-sunnah dan pahaman ulama-ulama salaf kita. Artinya kalau seandainya kita melaksanakan suatu kebenaran, ada dalilnya.
Dalilnya adalah dalil yang sahih dan bukan dalil yang dibuat ngakal-ngakalin, enggak. Tetapi ada dalilnya secara jelas tentang masalah suatu kesunahan. Walaupun toh antum laksanain sendiri, sedangkan yang lain enggak melaksanakan, ataupun mereka mengingkari perbuatan antum misalnya, maka enggak perlu untuk berkecil hati. Karena kenapa? Karena masalah kebenaran tidak diukur dari berapa orang yang menolaknya atau berapa orang yang menerimanya, tetapi ada diukur dari standar Al-Quran sama As-Sunnah. Asalkan kita berbuat, beribadah, berkeyakinan ada dasar sahihnya disampaikan oleh para ulama dan pemahaman mereka mengenai masalah Al-Quran sama Al-Hadis, laksanakan. Walaupun toh mungkin, Masya Allah, walaupun toh mungkin banyak yang tidak melaksanakan ataupun bahkan mungkin mencibir antum di saat misalnya antum berjenggot, kemudian dikata-katain jenggot kambing lah, ataupun mungkin yang berjilbab panjang mungkin dibilang menggunakan telapak meja lah, ataupun yang lain sebagainya. Nggak perlu, yang penting kita nggak mengganggu mereka dan kita nggak merugikan mereka. Kita melaksanakan suatu tuntutan syariah, laksanakan saja apapun kata mereka. Kita nggak menyakiti mereka, sudah cukup. Kita nggak melanggar suatu aturan agama Islam. Kita nggak melanggar suatu aturan negara perundang-undangan negara. Kita melaksanakan suatu keyakinan berdasarkan pada suatu dalil yang sahih. Itu perlu untuk disyukuri di saat kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kesunahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwa suatu kebenaran tidaklah diukur kalau seandainya misalnya di sebagian era, di sebagian masa kita jumpai misalnya ada sebagian di antara pemahaman yang menyempal, pemahaman yang nyeleweng kemudian diadopsi oleh penguasa di suatu generasi setelah kita nanti, ataupun di generasi siapapun juga, maka bagaimana? Maka nggak perlu untuk berkecil hati. Laksanakan perintah agama, asal kita nggak mengganggu orang lain, menggunakan suatu dasar dalil yang sahih, maka bismillah kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya insyaallah. Kalau seandainya ada sebagian di antara pemahaman kita selama ini tentang masalah agama Islam ada yang mungkin kurang tepat, semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di zaman-zaman kita saat ini ya ikhwas, kan Bapak Ibu sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman-zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun di zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad beliau pernah mengisahkan, menyampaikan dalam satu hadis yang sahih bahwa ada terjadi suatu zaman bahwa ada seorang nabi, sedangkan pengikutnya ataupun jamaahnya hanya mungkin 2 orang. Ataupun Nabi Muhammad juga beliau mengatakan wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad. Ada nabi juga tetapi enggak ada pengikut sama sekali, enggak ada umatnya sama sekali. Itu adalah berarti kalau enggak ada umat sama sekali berarti selain nabi tersebut semua dalam keadaan tersesat. Sedangkan yang benar cuma satu nabi ini saja. Kembali lagi bahwa suatu kebenaran itu tidaklah diukur dari berapa jumlah pesertanya, tidak diukur dari berapa jumlah pengikutnya, ataupun suatu amalan tidak diukur dari berapa jumlah orang yang mengamalkannya, tetapi adalah diukur dari standar ini perbuatan ini ada dasarnya atau tidak. Kok dibilang bahwa ini adalah suatu ajaran agama Islam? Karena perlu ada suatu dalil, perlu adanya suatu bukti bahwa perbuatan tersebut memang didasarkan pada suatu dalil yang sahih. Pernah dilaksanakan Muhammad SAW atau enggak? Ataukah pernah dilaksanakan oleh generasi ulama mazhab 4 ataukah tidak? Ataupun dilaksanakan oleh generasi para tabi'in atau tidak? Kalau seandainya tidak, maka paling amannya adalah kita tidak melaksanakannya. Mungkin itu sebagai pendahuluannya nanti untuk pendahuluan tentang menyangkut masalah Alkitab Al-Qawaidul Muslah insyaallah. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita bahas mulai dari pembahasan muqaddimah, termasuk nanti juga kita bahas dari segi kenapa kok disebut Al-Qawaid Al-Muslah. Insyaallah nanti pembahasan ini
akan kita bahas di pertemuan berikutnya, dan juga nanti kita bahas juga tentang masalah apa itu asma dan juga apa itu sifatullah. Ini kitab insyaallah sudah ada terjemahannya, tinggal nanti cari tentang terjemahan kitab Al-Qawaidul Muslah, terjemahan kitab Al-Qawaidul Muslah yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tadi sempat melihat di internet terjemahan dari kitab ini sudah dijual di toko-toko kitab. Nanti bisa dilihat atau bisa dibeli, insyaallah lebih bermanfaat saat kita mengaji kemudian sambil menyimak kitabnya secara langsung. Tinggal nanti didengarkan masalah penjelasannya. Mungkin sesi pertama itu dulu. Semoga Allah memberkahi kita semuanya insyaallah. Semoga diberi kesabaran di saat melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah SWT. Antum dan juga anti, Bapak Ibu sekalian, semoga diberi kesabaran oleh Allah SWT untuk terus menuntut ilmu syariat agama Islam, untuk terus memahami, untuk terus berusaha mengkaji, berusaha untuk mengikuti kajian. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung ganti sesi yang kedua. Langsung Al-Quran. Ini surat Fatir ayat yang berapa tadi? 19. Naam. Ayat yang ke-19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور. Kita bahas insyaallah beberapa ayat, kita kupas secara ilmu tajwidnya. Semoga Allah SWT memberikan pemahaman kita untuk memahami cara baca, untuk mempraktikkan baca-bacaan Al-Quran sebagaimana kita usahakan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Perlu latihan, perlu kesabaran, perlu istiqamah untuk mempelajari ilmu syariah agama Islam. Karena pada dasarnya bahwa syaitan itu dia tidak akan pasrah di saat melihat ada umat Islam yang dia lebih dekat dengan agamanya ataupun yang lebih dekat dengan Al-Quran. Semoga kita semua dikuatkan oleh Allah SWT untuk terus memahami, untuk terus mempelajari ilmu Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Ini wa dia tipis. Wa dia tipis. Kemudian ma juga dia kita baca tipis. Saat misalnya ditanya ini beda antara ma tipis sama ataupun wa tipis sama wa tebal bagaimana? Yang tipis itu kita baca begini, wa. Kalau tebal wa. Lebih gemuk, lebih menggema suaranya. Itu kalau tebal. Ma sama wa ini tipis semuanya. Wa ma bukan wa ma, wa tebal ini. Berarti kalau dibaca wa ma, bacaan salah. Wa ma yastawi ma itu ada, Masya Allah kurang ke bawah. Sebentar, ana share dulu nih, kelupaan tadi.
Ini ma, kita perhatikan, ini ma ada alif dan sebelumnya fathah. Berarti ini dia bacaan mat nih. Kalau ada alif sebelumnya fathah berarti dia bacaan mat. Berarti bacaan ma-nya perlu dipanjangkan. Mas Kafa? Mas Kafa? Mas Kafa? Ikut ngaji, Mas. Dengerin sini, ikut ngaji. Ikut ngaji. Nyemak tajwidnya. Nyemak tajwid sini. Nyemak tajwid. Nyemak tajwid. Sini. Lagi dijelasin. Ini wama, ma berarti di situ ada alif sebelumnya fathah. Berarti dia adalah bacaan mat. Saat ditanya ini matnya mat apa, maka jawabannya dia ini adalah mat tabi'i. Matnya adalah mat tabi'i. Matnya adalah mat tabi'i. Berapa kadarnya? Kadarnya hanya kita panjangkan 2 harokat saja. Wama. Nggak boleh kita baca melebihi 2 harokat. Nggak boleh kita baca wama. Nggak boleh melebihi 2 harokat, berarti hanya 2 harokat saja. Wama yastawil, ini halaman 437. Halaman 437. Wama yastawi, kita perhatikan yastawi. Ini sin. Ini ya tadi ini kita baca tipis juga berarti ya. Kemudian sinnya, ini sinnya disukunkan. Sin dalam keadaan sukun. Kalau sin dalam keadaan sukun, maka kita perlu perhatikan di antara sifat dari huruf sin itu dia adalah rikhawah. Rikhawah itu apa? Berarti suara dibuat mengalir. Dan dia juga punya sifat hamas. Hamas itu apa? Angin dibuat mengalir. Kalau kita menyebutkan yas, perlu untuk kita pastikan bahwa ada angin yang keluar dan suara kita buat mengalir. Dan nggak boleh untuk dikolok-kolahkan. Wama yas, mengalir suaranya. Wama yastawil, wama yasta. Ini ta dia juga tipis nih. Wama yastawil. Kita perhatikan. Ini kata yastawi ada huruf seperti huruf ya. Dan dia tidak ada titiknya. Dan sebelumnya berupa kasroh. Ada huruf seperti ya. Walaupun toh tidak ada titiknya, kalau sebelumnya berupa kasroh, maka huruf ini adalah huruf ya. Maka kata yastawi ini, huruf terakhirnya ini dia adalah huruf ya. Berarti dia adalah huruf ya. Di saat huruf ya, di sini di atasnya tidak ada kode apa-apa. Fathah nggak ada, dhammah nggak ada, kasroh nggak ada, maka huruf ya ini dia dalam kondisi sukun. Dalam kondisi sukun. Kalau sebelumnya kasroh, maka huruf ya sukun sebelumnya kasroh, maka dia tentunya juga bacaan mat. Tentunya dia adalah bacaan mat. Nanti mat ini muncul saat kapan? Adalah di saat kita itu berhenti pada huruf ya ini. Wa ma yastawi, 2 harokat berarti. Wa ma yastawi, 2 harokat. Lain nanti kalau misalnya bacaannya ini kita wasolkan dari yastawi ke al-a'ma. Wa yastawil a'ma. Maka nanti bagaimana? Maka matnya perlu untuk kita skip, perlu untuk dihilangkan. Kita anggap bahwa ya ini nggak ada kalau kita wasolkan bacaan. Dari segi suara kita wasolkan. Tulisannya tetap ada huruf ya-nya. Cuma dari segi bacaannya ya-nya kita nggak membacanya. Sehingga langsung kita sambungkan dari wi
langsung disambungkan ke lam yang sukun. Wa ma yastawil langsung. Berarti jangan dibaca wa ma yastawil a'ma, tapi langsung wa ma yastawil a'ma. Saat misalnya ditanya ini kenapa kok dihilangkan huruf ya-nya saat diwasolkan bacaannya, biar nanti huruf lamnya yang sukun dia kebaca. Biar nanti kebaca. Kita lanjutkan. Wa ma yastawil a'ma, wa ma yastawil a'ma. Ini lamnya sukun. Lam ini dia punya sifat tawassut. Artinya pertengahan antara dialirkan sama dihentikan. Kalau dialirkan berarti ini sifatnya sifat rikhawah. Kalau berhenti berarti adalah sifat syiddah. Lam ini sifatnya pertengahan antara syiddah sama rikhawah. Berarti antara dialirkan sama dihentikan. Berarti bagaimana? Dialirkan tetapi nggak sebagaimana huruf rikhawah. Dan tidak dihentikan sebagaimana huruf-huruf syiddah. Berarti pertengahan ini. Maka nanti bacanya begini. Wa ma yastawil Kalau nggak diberikan aliran suara walaupun toh cuma sedikit, maka nanti akan muncul qalqalah dan ini salah bacaannya. Nanti biasanya kalau salah bacaannya dan tidak kita berikan sifat tawassut atau pertengahan ini, maka nanti akan muncul sifat qalqalah pada huruf lam. Bagaimana cara salahnya? Kita baca begini yang salah. Wa ma yastawil wa ma yastawil. Ini salah bacaannya. Sehingga perlu untuk kita alirkan sedikit. Wa ma yastawil a'ma wal basir. A'ma ini huruf ain juga perlu untuk ini termasuk huruf yang punya sifat bainiyah, ini pertengahan. A'ma. Kemudian a'ma. Lafaz a'ma ini adalah huruf yang datang setelah huruf mim ini. Dia ini seperti huruf ya. Tidak ada titiknya. Tetapi sebelumnya berupa fathah. Maka ini huruf bukanlah huruf ya. Tetapi dia adalah huruf alif. Maka dia adalah huruf alif. Beda dengan yastawi tadi itu. Beda dengan kata yastawi sebelum-sebelumnya. Yang yastawi sebelumnya, hurufnya seperti huruf ya. Tidak ada titiknya. Cuman sebelumnya kasrah, maka dia ya. Tetapi kalau ada huruf seperti huruf alif, seperti huruf ya, tidak ada titiknya dan sebelumnya fathah, maka dia adalah huruf alif. Berarti di situ ada huruf alif dan sebelumnya fathah, berarti dia adalah bacaan mat ini. Bacaan mat perlu untuk kita panjangkan 2 harokat. Wa ma yastawil a'ma wal ba'ma 2 harokat. Wal basir. Sekarang perhatikan. Ini huruf ra dia dhammah. Huruf ra dia dalam kondisi dhammah. Di saat kita menghentikan bacaan kita ataupun waqaf pada huruf ra ini, otomatis suatu huruf yang sebelumnya dia dalam kondisi dhammah, kemudian kita berhenti pada huruf ra tersebut, maka dhammahnya dihilangkan, kemudian kita sukunkan huruf itu sendiri. Berarti ra-nya kita sukunkan ini di saat kita berhenti. Yang sebelumnya wal basiru menjadi wal basir. Ini kalau kita perhatikan, sebelum huruf ra ini ada huruf matnya. Mana huruf matnya? Ini ada huruf ya yang dalam kondisi sukun. Sebelumnya berupa kasroh, berarti dia adalah bacaan mat. Pertanyaannya begini, ini matnya modelnya model mat apa ini? Berhubung tadi itu kita mensukunkan huruf ra yang sebelumnya berharokat, kemudian kita sukunkan karena faktor waqaf, maka matnya disebut sebagai mat arid lis sukun. Matnya disebut sebagai mat arid lis sukun. Artinya sukunnya bukan sukun asli. Kalau sukunnya bukan sukun asli, maka ini disebut sebagai sukun yang arid. Sukun yang arid. Maka mat yang muncul sebab sukun arid semacam ini, maka disebut sebagai bacaan mat arid lis sukun. Boleh dibaca 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Alhamdulillah selesai untuk 1 ayat.
Waladzulumatu walan nur. Sekarang kita perhatikan. Tadi ada sebagian kaidah yang telah kita sampaikan, bahwa kalau ada huruf mat, setelahnya bertemu dengan huruf yang sukun, maka matnya perlu untuk dihilangkan. Ini sukunnya berada di lain lafadz, maka matnya perlu untuk dihilangkan. Contohnya apa tadi yang ayat pertama? Wa ma yastawi la'ma. Yastawi, yaknya dianggap gak ada dalam segi bacaan. Matnya tidak dibaca karena bertemu dengan lam yang disukunkan. Kejadian tersebut kita jumpai lagi di awal ayat yang ke-20 ini. Mana? Waladzulumat. Waladzulumat. Ini ada huruf mat yang berupa alif. Sebelumnya fathah, tentunya dia adalah huruf mat. Aslinya wala. Aslinya dibaca panjang 2 harokat. Tapi berhubung bertemu dengan lam, ini lam yang disukunkan dan diidghamkan pada huruf dha, maka matnya perlu untuk ditiadakan, sehingga nggak boleh kita baca wala zulumat, nggak boleh. Tetapi kita anggap matnya nggak ada karena bertemu dengan lam yang disukunkan. Mana lam yang disukunkan, Ustaz? Itu perhatikan itu. Ini huruf dha, dia kan dalam kondisi bertasydid. Dalam kondisi bertasydid. Kita perhatikan asal usulnya begini nih. Asal usulnya dia al. Lam disukunkan bertemu dengan dha. Bertemu dengan dha. Bertemu dengan dha. Lam disukunkan bertemu dengan dha. Maka nanti ini lam sukun bertemu dengan dha. Untuk pembahasan al semacam ini, maka nanti lamnya perlu untuk diidghamkan. Setelah diidghamkan, maka menjadi huruf dha yang dalam kondisi sukun. Tapi asalnya dia ini adalah lam yang disukunkan. Oleh karena itu tadi kita mengatakan bahwa ada huruf alif bertemu dengan huruf lam yang disukunkan. Maka huruf alif atau matnya ini perlu untuk dihilangkan. Walal, langsung walal zulumat. Walau zulumat. Sekarang perhatikan. Ini walau zulumat. Ini huruf dha makhrajnya di mana? Ujung lidah. Ujung lidah sedikit aja. Ditempelkan ujung gigi seri bagian atas. Tempel dulu, keluarkan sedikit ujung lidahnya. Kemudian kita bilang dha. Dha. Allah. Jadi perlu dites nanti untuk kadar panjangnya, panjang mengeluarkan lidah kita ini kita keluarkan dari gigi kita ini. Sekiranya nanti di saat kita misalnya begini, ujung jari kita ini atau ujung lidah sampai terjilat bagian jari jemari. Cukup segitu saja. Kadar itu pengeluaran lidah kita ini ditaruh di ujung gigi seri bagian atas. Tempel dulu, kemudian kita mengatakan Allah. Kita buat tebal suaranya karena huruf dha dia termasuk huruf yang punya sifat isti'la. Allah. Ditebalkan suaranya. Allah. Dan ini enggak ada suara za. Kalau masih ada suara berdesisannya, masih ada suara z-nya, berarti Allah kita kurang tepat pengucapannya. Karena kenapa? Kemungkinan besar kita tidak mengeluarkan ujung lidah, ditempelkan ujung gigi seri bagian atas. Sehingga kalau pengen mengucapkan dengan benar, pastikan ujung lidah kita ditempelkan ujung gigi seri bagian atas. Keluarkan ya, jangan sampai nggak keluarkan. Allah. Kalau nanti antum di saat praktek ini kemudian kok terdengar zo, berarti belum dikeluarkan. Jadi perlu untuk dikeluarkan. Allah. Walau zulumat, walau zulumat. Ini huruf dha-nya dia dalam kondisi dhammah. Berarti
perlu kita monyongkan bibir kita. Lu, waladzulumat, lu monyong. Lu kita monyongkan lagi, waladzulumat. Ini kata zulumat, ini ada kode yang dibuat berdiri. Kode dibuat berdiri. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, bahwa dalam penulisan standar bahasa Arab, penulisan biasa, penulisan kata zulumat itu adalah ada alif sebelum huruf ta ini, sebagaimana yang saat ini muncul di monitor ini. Yang Anda tuliskan tadi itu. Al-zulumat ada alif sebelum huruf ta. Tapi untuk ejaan Rasm Utsmani, penulisannya digantikan dengan tanda yang dibuat berdiri. Itu dari segi penulisan. Baik nanti yang dituliskan dengan alif secara langsung ataupun yang dirubah dengan kode berdiri ini, maka nanti pembacaannya sama-sama kita panjangkan. Berapa? 2 harokat. Walau zulumatu walan nur. Walau zulumat. Perhatikan, kalau kita membaca wasal dari kata az-zulumat walan nur, maka kita hanya boleh membaca 2 harokat saja. Walau zulumatu walan nur. Tetapi kalau misalnya kita berhenti pada huruf ta, sehingga huruf ta yang dhammah dia kita jadikan sebagai sukun, maka nanti pembahasannya adalah sebagaimana pembahasan kata al-basir tadi itu. Hukumnya sama-sama disebut sebagai bacaan mat'arid lisukun. Sama-sama bacaannya disebut sebagai bacaan mat'arid lisukun. Karena kenapa? Karena matnya itu muncul sebab faktor sukun yang sukunnya bukan sukun asli. Karena az-zulumatu asalnya taknya didomahkan, kemudian kita buat sukun karena apa? Karena waqaf. Berarti sukunnya adalah sukun yang enggak asli. Berarti disebut sebagai mat'arid. Mat'arid disukun. Berarti kalau mat'arid sukun boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 5 harokat. Kita biasanya yang panjang saja. Walau zulumat. Itu kalau kita berhenti pada huruf ta'nya. Lain cerita kalau kita wasalkan bacaan. Kalau kita wasalkan bacaan, maka ya udah berarti hanya boleh 2 harokat saja. Berarti kalau 2 harokat saja, maka taknya tadi ini kita domahkan. Walau zulumatu walan nur. Walau zulumatu walan nur. Berarti hanya boleh 2 harokat. Enggak boleh kita baca begini. Walau zulumatu walan nur. Enggak boleh. Karena kenapa? Karena syarat dari bacaan mat'arid lisukun tidak terpenuhi. Apa syaratnya? Kita harus berhenti mensukunkan huruf yang datang setelah huruf matnya. Kalau sebelum huruf matnya atau setelah huruf matnya tidak disukun karena waqaf, maka bacaan mat'arid lisukun enggak ada. Berarti hanya muncul bacaan mat tabi'i biasa, yang hanya kita baca dengan kadar 2 harokat saja. Walau zulumatu walan nur. Walan nur. Ini walan nur pembahasan sama persis dengan pembahasan walau zulumat. Berarti matnya perlu untuk dihilangkan. Walan nur. Kita perhatikan itu ada nun yang bertasydid. Ini berarti termasuk bacaan gunnah. Gunnah yang paling sempurna. Dari segi apa? Dari segi lama penahanan suara dengungannya. Walan nur. Walan nur. Dan sampai lupa ini nunnya ditahan tadi itu disebut sebagai gunnah. Kemudian dalam pengucapan nur, bibir kita perlu untuk dimonyongkan. Dalam segi nanti perlu untuk menyempurnakan harokat ataupun disebut sebagai itmamul harokah. Walan nur. Berhubung kita ini berhenti pada huruf ra yang sebelumnya dia berdommah, kemudian kita buat sukun karena waqaf, maka sama pembahasannya dengan mat'arid sukun sebelumnya. Berarti sama persis dengan pembahasan wal basir. Berarti boleh dibaca 2 harokat walan nur ataupun 4 harokat. Walan nur.
ataupun 5 harokat. Walan nur. Jadi ini tadi adalah kebolehan untuk bacaan mad alif sukun. Kita baca dengan 3 cara tadi ini ataupun 4 cara. Kemudian walau dhillu ini pun sama. Matnya dihilangkan. Matnya dihilangkan karena bertemu dengan lam yang disukunkan ini. Lam disukunkan yang diidghamkan ke huruf dha-nya. Walau dhillu. Tadi sampai lupa untuk huruf dha, dia ini pengucapannya adalah ujung lidah tempelkan ujung gisari bagian atas dan usahakan kalau seandainya nanti muncul zuzu wa zuzu berarti nanti atau zillu wala zillu berarti dia tidak mengeluarkan ujung lidahnya di ujung gigi jari bagian atas. Sehingga perlu untuk ditempel kemudian waladhi waladhillu. Ini adalah huruf dha. Waladhillu walal harur. Ini sama pembahasannya. Ini adalah bacaan mad yang dihilangkan karena bersambung dengan lam yang disukunkan. Kemudian walal harur, ini juga bacaan yang disebut sebagai bacaan mad arid lisukun. Tadi sudah kita bahas berkali-kali, ada 4 ataupun 5 pembahasan tentang mad arid lisukun. Mungkin cukup sekian ini untuk sesi yang kedua. Silakan dituliskan nama-nama masing-masing yang ingin praktek membaca pada pertemuan kita malam ini. Jadi untuk teman-teman ataupun untuk ikhwah Bapak Ibu sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, enggak perlu istilahnya enggak perlu malu kalau seandainya disalah-salahkan. Jadi kita semua mengalami masa-masa yang mana di saat kita membaca juga disalahkan oleh para masyayikh kita atau para syekh kita, para guru-guru kita dulu. Jadi semakin kita banyak dikoreksi, insyaallah semakin banyak manfaat yang kembali ke dalam diri kita sendiri. Jadi nggak perlu malu kalau seandainya sering dikoreksi. Yang penting terus istiqamah, terus berusaha untuk memahami. Kalau seandainya memungkinkan silahkan untuk mengulang lagi rekamannya. Rekamannya. Untuk rekaman silahkan di rekaman tajwidnya silahkan dicek ulang untuk penjelasannya dan sering terulang. Dan setiap bahasan sampai 1 pekan sampai berkali-kali ataupun mungkin 1 pertemuan sampai berkali-kali diulang. Semoga dan demikian dimudahkan bagi kita semuanya untuk memahami, untuk menambal kalau seandainya selama ini ada sebagian di antara keterangan yang belum bisa difahami. Semoga dengan pengulangan semacam ini dimudahkan bagi kita semuanya Bapak Ibu sekalian untuk memahami apa yang kita bahas dalam setiap pertemuannya insyaallah. Silakan yang menuliskan, kita coba dulu. Ini ada yang sudah menuliskan, Ibu Rika, silakan. Ya, ayat yang